Tadi jadi bukan segala sesuatu hendaknya bisa diterima dengan akal, bukan itu. Karena tadi kan kita sampaikan begini. Orang itu ada yang sudah cukup mengikuti dalil nakli yaitu Quran dan hadis. Ada yang mengatakan itu enggak cukup, dia harus ada tambahan-tambahan secara logika. Yaitu apa? Kalau tentang wujudnya Allah itu ada sesuatu hal yang mutlak. Sesuatu hal yang mutlak, yaitu Allah itu ada dan Allah itu sebagai Tuhan. Itu kan mutlak. Lah untuk perkara-perkara yang lainnya, banyak urusan agama ini yang tidak bisa kita nalar dengan akal, harus dengan iman. Contohnya. Sepatu, orang kalau pakai sepatu jenis tertentu, pakai sepatu dengan jenis tertentu, itu boleh ketika wudhu nggak usah ngusap kaki tapi ngusap sepatu. Saya ulangi ya. Duduk aja. Ambil makan apa? Ya. Jadi orang yang pakai sepatu dengan model khuf secara syariat dengan jenis tertentu sepatunya, itu kalau wudhu tidak usah ngusap kaki, boleh ngusap sepatu. Paham ya? Boleh ngusap sepatu. Itu ketika sepatu itu diusap, itu harusnya yang kotor bagian bawah atau atas? Bawah, tapi syariat itu wajib yang ngusap itu cuma atasnya. Dan itu dalilnya jelas. Sampai-sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang salim itu mengatakan apa? Laukana dinu birra'yi lakana asfalul khufi aula bil mashi. Kalau memang agama itu memang modalnya hanya akal, tentunya bawahnya sepatu ini lebih layak diusap dibanding bagian atas. Tapi memang agama itu ada urusan-urusan iman. Nah, kalau wujudnya Allah itu satu hal yang mutlak, yang memang Allah tunjukkan secara logika, akal pun juga bisa menerima. Nah, terus kita tahunya surga, neraka, pahala, dosa itu dari mana? Karena kita tahunya itu dari Al-Quran. Ketika kita sudah punya logika ada Tuhan, dan Tuhan yang memang sesuai dengan logika sifat-sifatnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh utusan Allah Nabi Muhammad SAW, maka itu pun semuanya juga wajib, mau nggak mau juga harus kita percayai. Jadi itu kaitannya ketika kita kan udah beriman, Tuhan itu ada, Tuhannya itu Allah. Kemudian Allah itu, kita tanya Allah dari kitab suci Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita tahu itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dari Allah, maka kita pun juga percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang disampaikan. Jelas ya Mas? Nah kalau misalkan kita harus bisa membuktikan surga dan neraka di dunia, tidak bisa. Surga, neraka, barzah, akhirat, timbangan amal, jembatan sirat, itu nanti urusannya akhirat. Maka kita nanti tahunya ya ketika kita sudah menghadapi kehidupan akhirat. Tapi kalau wujudnya Allah itu bisa kita rasakan dengan logika kita ketika ada di dunia. Paham ya bedanya? Nah, contoh ini secara fitrah aja. Tadi kan kita sudah jelaskan agama ini secara fitrah. Kalau ada anak kecil ditampar, pak. Anak kecil itu mesti nanya, yang nampar siapa? Benar ya? Kenapa? Karena logikanya dia tidak mungkin tertampar dengan sendirinya. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya itu adalah satu tanda secara fitrah. Tidak mungkin orang itu percaya alam tercipta dengan sendirinya, pasti akan ada yang menciptakan. Setelah itu fitrahnya anak kecil kalau ditampar pengen ngapain? Balas, iya kan? Berarti kalau ada orang berbuat dia harus ada balasan. Begitu juga kita di dunia ini ketika kita berbuat akan ada balasannya. Kita berbuat baik balasannya juga baik, kita berbuat buruk balasannya juga buruk. Kenapa? Itu yang sesuai dengan fitrah manusia begitu. Jelas ya?